Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa bertemu kembali. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas yang namanya shading. Nah, shading ini mungkin akan sering ketemu kalau kita membahas mengenai panel surya atau solar cell. Kalau dilihat dari arti katanya, mungkin bisa kita artikan naungan. Kalau shaded mungkin bisa berbayang. Nah, kalau di dalam panel surya, kalau seandainya itu tidak ada yang menghalangi cahaya dari matahari atau radiasi matahari, maka energi yang akan dikeluarkannya itu akan maksimal. Tapi bagaimana jadinya jika sebagian atau keseluruhan dari sel-sel yang ada dalam satu panel itu tertutupi oleh bayangan? Nah, kalau secara umum bisa kita bagi mungkin yang tertutupi secara permanen. Kemudian ada yang tertutupi hanya sementara waktu. Kalau permanen mungkin tertutupi oleh bangunan atau apa yang tidak pernah bisa dihindari. Tapi kalau ini rasanya akan jarang ketemu karena pada saat mendesain, pada saat merancang atau pemasangan panel surya, rasanya itu akan diperhitungkan. Jadi rasanya kalau yang akan menutupi secara permanen itu tidak mungkin bertemu. Tetapi kalau yang tertutup oleh bayangan, contoh radiasi matahari ditutupi oleh awan sehingga tidak semua dari sel-sel yang ada di dalam panel surya itu menerima energi maksimal radiasi matahari secara maksimal. Nah, bisa kita lihat kalau di dalam eh, pamannya ini dalam satu panel surya ada beberapa sel-sel yang ada di dalamnya. Nah, kalau ini di dalam panel surya ini semuanya menerima radiasi matahari yang sama, maka energi yang dihasilkannya akan maksimal. Contoh kita lihat ini grafik antara arus dan tegangannya. Kalau yang di bawah ini grafik antara daya dan tegangan. Kalau seandainya maksimal itu mungkin bisa seperti ini yang warna biru. Itu ini titiknya, ini titik MPP, maksimum power point. Nah, kalau energinya itu mungkin ini bisa seperti yang di bawah ini yang warna biru juga. Nah, ini mungkin titik energi maksimalnya. Nah, tapi bagaimana jadinya kalau seandainya sebagian dari sel-sel yang ada pada panel surya itu tertutupi oleh awan sehingga radiasi matahari yang dipancarkan itu tidak maksimal ditangkap oleh panel surya. Umpamanya contohnya seperti ini. Nah, sebagian ini tertutupi oleh awan. Dia ada juga menerima energi matahari tetapi tidak maksimal. Nah, bagaimana dengan eh, energi yang dihasilkan oleh panel surya tersebut? Nah, kalau dilihat dari grafik arus dan tegangnya itu bisa saja seperti yang hijau ini. Nah, yang hijau ini kemudian kalau daya yang dihasilkannya bisa juga seperti yang hijau yang grafik yang di bawah ini. Nah, jadi kalau eh, ada yang tertutupi, baik sebagian ataupun keseluruhan, sudah pasti titik maksimum dari eh, ini arus dan tegangan ini pasti akan berpindah dan itu pasti akan turun nilainya. Dan juga titik maksimum dari energi yang dihasilkan itu juga pasti akan berubah dan pasti akan turun nilainya, mungkin bisa bergeser di sini. Nah, itu salah satu efek dari shading yang ada pada panel surya. Baik, kita akan coba membuat sebuah simulasi seperti apa efek dari shading tersebut. Nah, simulasi kita akan coba memakai MATLAB dengan Simulink. Oke, sekarang kita coba ambil komponen-komponen yang kita butuhkan di library. Pertama, kita buka. Pertama, kita coba ambil subsystem.
ini kita masukin ke sini, kemudian kita buka, double klik, ini kita buang aja, kita ambil lagi subsistemnya, ini juga kita buang. Kemudian sekarang kita coba ambil komponen utamanya. Kalau komponen utama yang akan kita gunakan adalah solar cell-nya sendiri. Nah, ini. Kemudian kita juga butuh connection port. Ini kita copy aja. Sekarang kita hubungkan ini. Kita ulang lagi. Ini pengaturan port location-nya. Ini nanti setelah berada pada subsistem yang satu, maunya di sebelah kiri apa sebelah kanan gitu. Nah, ini kita taruh aja dulu sebelah kiri. Kemudian yang ini kita taruh sebelah kanan. Oke. Ini juga sebelah kanan. Ini positif. Ini kita jadikan negatif. Ini radiation. IR, kita kasih aja IR. Kemudian kita atur solar cell-nya, parameternya kita pakai aja yang sudah ada. Kemudian kita buat aja, kita coba 5 buah panel, 5 buah solar cell series di dalam satu panel ini kita buat. Nah, oke. Kemudian lihat ini. Oh, agak terbalik ya. Tunggu ini. Terbalik letaknya jadinya. Kita coba ini di sini. Ini kita ganti jadi minus, ini kita ganti jadi positif. Sekarang kita lihat subsistemnya. Kenapa tidak berubah ya?
Oke, sudah pas. Sekarang kita coba eh, sistemnya agak besar. Kalau tadi di dalam satu ini ada 5, sekarang kita coba ini kita gandakan. Kita coba ini ada sekitar 20 buah. 5 kali 4, 4 buah, 20. Ini sedikit diperbesar dulu. Oke. Ini grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Kemudian kita butuh sekarang dioda. Dioda, ini. Dioda, kalau ini kita butuh diodanya 4 buah. Oke, sekarang kita coba hubungkan. Sudah terhubung. Kemudian yang lain kita juga hubungkan sama seperti itu. Atau ini kita hubungkan dulu. Oke, sudah terhubung. Sekarang kita butuh lagi connection.
Sekarang kita ganti ini irradiation 1, ini irradiation 2, ini irradiation 3, ini irradiation 4. Irradiationnya sudah 4. Oke, sekarang kita lihat. Nah, sekarang kita buat lagi sistemnya. Kita butuh konstan. Kita butuh konstan. Kita butuh konstan di sini. Kemudian kita juga butuh converter. Sekarang kita coba copy aja ke bawah. Kemudian kita juga butuh sensor. Sensor arus, kita juga butuh sensor tegangan. Kemudian kita butuh resistor beban. Kita pakai resistor aja. Variabel. Juga butuh RAM. Kemudian kita juga butuh simulink converter. Simulink converter juga kita butuhkan. Kemudian kita juga butuh workspace. Selain dari itu juga butuh produk. Oke, sekarang kita coba susun. Pertama kita hubungkan dulu kita lihat untuk sensor arusnya. Kemudian di sini kita butuh simulink converter. Ini beban. Kita copy aja satu konverternya. Kemudian kita pasang dulu sensor tegangan. Kita butuh lagi simulink. Kita setting dulu ini untuk arus nanti.
harusnya array, kita buat array, kemudian ini arus, ini untuk daya yang dihasilkan, untuk dayanya nanti, daya yang dihasilkannya, powernya, ini untuk tegangan. Ini sudah array tadi ya, sudah. Ini tegangan. Kemudian RAM 1, oke. Kita masih butuh ground. Kemudian kita juga butuh solver configuration. Ini kita setting dulu. Kita local solver aja kita pakai. Oke. Yang lain tidak kita rubah. Ini kita buat 1000. Ini irradiation dalam watt per meter kuadrat. Irradiation 1. Ini irradiation 2 dalam watt per meter kuadrat. Sama ini juga irradiation 3 dalam watt per meter kuadrat. Ini irradiation 4 dalam watt per meter kuadrat. Oke, sekarang kita coba lihat, kita jalankan dulu apakah bisa berhasil apa tidak. Ini kita buat ini panel apa ya, kita buat ini namanya solar panel aja lah. Sekarang kita coba jalankan bisa apa enggak. Nah, di sini sudah tersimpan, sudah ada. Kita coba ulang. Kita jalankan, kita ulang. Sekarang kita lihat, coba kita plot hasilnya V dengan I-nya. Nah, kenapa jadi garis lurus? Wah, ini belum kita setting. Sekarang kita buat dulu semuanya normal. Semuanya mendapatkan nilai radiasi yang sama, nilai radiasi matahari yang sama, sehingga akan menghasilkan energi yang maksimal. Nah, kita ulang lagi. Kita plot lagi. Ini arus dan tegangannya ini bagus. Kalau energinya gimana, kita lihat pula. Nah, ini bagus. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya sebagian atau beberapa dari panel ini mengalami shading, yang artinya dia tidak menerima energi radiasi matahari maksimal, sedangkan yang lainnya menerima radiasi matahari secara maksimal. Sekarang kita coba ini, berarti kalau 400 ini sudah bayangannya sudah mungkin agak tebal. Kita buat ini 600, kita buat ini 800. Jadi yang kedua, ketiga dan keempat ini mengalami shading, sedangkan yang pertama tidak. Ini
Yang pertama menerima energi maksimal, 2, 3, 4 ini semakin lama semakin berkurang. Nah, kita lihat hasilnya. Oke, kita lihat. Kita coba lihat dulu arus dan tegangannya seperti apa. Nah, ini bentuknya. Nah, bagaimana dengan energinya? Dengan daya yang dihasilkannya? Bagaimana dengan sebentar. Nah, ini bentuknya. Jadi jelas sekali perbedaannya antara yang menerima radiasi matahari secara penuh dengan yang tidak. Sekarang kita coba kita bandingkan hasilnya seperti apa. Sekarang kita kembalikan ini, kita buat semuanya menerima radiasi matahari yang sama dan menerima secara penuh radiasi matahari. Nah, kita coba jalankan. Oke, sekarang ini kita rubah 800, 600, kemudian ini kita buat tadi 400 ya. Kita buat 400. Sekarang ini kita ganti pakai 1. Ini P-nya juga 1, P1, V-nya juga 1. Kita jalankan. Nah, kita lihat hasilnya gimana. Tadi yang tidak pakai notasi 1 di sini itu adalah yang menerima energi secara maksimal, radiasi matahari maksimal. Sekarang yang pakai I1, P1, V1 ini setelah terjadi shading. Nah, kita lihat bagaimana bentuk grafiknya. Ini kita lihat grafik arus dan tegangannya. Arus tegangan yang sebelum kena shading, kemudian setelah ada shading. Nah, kita lihat ini gimana bentuknya. Nah, ini jelas sekali perbedaannya. Kalau yang biru ini yang normal semuanya menerima radiasi matahari secara penuh. Kemudian yang ini yang kedua, ini setelah shading. 3 dari panel surya yang tadi itu kena shading dan 1 yang menerima normal. Nah, akhirnya bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana dengan energinya? Kita lihat. Kalau energinya seperti apa? Nah, ini jelas sekali perbedaannya. Yang biru ini energinya maksimal. Ini titik maksimal energinya di atas, sedangkan setelah terjadi shading titik maksimalnya turun, jauh turunnya. Nah, begitu juga tadi dengan arusnya. Nah, inilah salah satu efeknya kalau terjadi shading. Nah, ini tadi MPP-nya di sini, maksimum power point-nya sekarang kemana? Ini jauh turunnya pindahnya. Nah, ini di sini mungkin di sini titik maksimum atau di sini. Nah, jadi itulah efek dari terjadinya shading yang akan mempengaruhi energi yang dihasilkannya, baik arus, tegangan maupun energi yang dihasilkan oleh panel surya. Jadi kenapa shading itu sangat dihindari? Nah, sudah sama-sama kita lihat hasilnya seperti grafik yang keluar tadi. Nah, itu baiklah teman-teman, itulah secara singkat penjelasan efek dari shading terhadap panel surya. Oke, nanti kita berjumpa lagi dengan pembahasan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.